Tahfizul Qur'annya tidak hanya menghafal, tapi diterjemahkan dan ditafsirkan. Artinya selama 6 bulan dia udah punya informasi Qur'ani. Tinggal Bapak Ibu nanti mengulang di rumah, ditanya, dicek. Nanti ada satu kasus dia tingkat 4, satu kasus tingkat 2, satu kasus tingkat 1. Maka itu tugas ibu menjelaskannya. Ya, Ibadah sudah anak-anak mulai dari TK sudah terbiasa, dibiasakan oleh ustazahnya, mulai sholat tahajud, sholat duha, puasa Senin Kemis, sholat wajib, dan menghafal Al-Quran serta plus berdakwah. Unul tanya yang hadir semua, yang MI, kalau libur sekolah itu apa? Apa bisa jawab? Apa itu libur sekolah? Yang lain, apa itu libur sekolah apa? Mana anak MI mana? Siapa tahu libur sekolah? Nah, jadi ibu-ibu sekalian, libur sekolah yang libur aktivitas sekolah aja. Sholat aktivitas sekolah bukan? Bukan. Jadi tidak libur, makan juga tidak libur, karena bukan kegiatan sekolah. Yang libur hanya kegiatan sekolah, datang ke sekolah libur, belajar di sekolah libur, baca Quran libur enggak? Enggak, karena bukan kegiatan sekolah, itu kegiatan kaum muslimin yang taat kepada Allah. Jadi ibadah tetap, ya, bermain. Kalau ibu sungguh-sungguh ngajak anak ibadah dan murojaah serta menghafal, ibu bapak harus sungguh-sungguh juga ngajak dia bermain. Itu namanya adil. Kalau cuman tegas dalam murojaah dan ibadah, tapi tidak memperhatikan kapan anak kita bermain dan tidak didampingi, tidak dipastikan bermain yang sehat, itu zolim. Dampingi. Makanya tadi ajak ke tempat kerja, pulangnya singgahlah ke es tungtung tadi atau es cendol, ya, atau apalah anak-anak suka. Pergi ke masjid, pulang ke masjid, beli apa yang dia suka, kue cucur kah? Atau gorengan? Ya, yang anak-anak suka bubur ayam, kacang hijau. Harus bermainnya juga dipikirkan, peralatan bermainnya juga dipikirkan, liburannya juga dipikirkan. Jadi anak-anak tetap tahajud, tetap murojaah, tetap mengaji, liburannya juga dipikirkan dengan baik. Jalan-jalan, entah ke rumah nenek, entah tadi jalan-jalan ke pasar, entah jalan-jalan ke warung, entah jalan-jalan ikut tempat kerja. Dulu anak-anak itu paling suka ikut orang tuanya ke tempat kerja, karena sepanjang tempat kerja itu dia ingat orang tuanya suka singgah di mana. Oh, saya lihat dulu kalau ngajar di Senen, anak-anak suka saya ajak ke toko buku. Apa yang di Senen itu Ustadz ya? Wali Songo apa? Wali Songo. Toko buku Wali Songo. Jadi dia kalau Bunda mau kemana? Mau ke Senen ngajar. Aku ikut, saya udah tahu. Ikutnya itu mau apa dia? Ke toko buku Wali Songo. Kalau saya mau kemana Bunda? Ke PT IKI. Aku ikut, saya sudah tahu. Dia mau singgah ke toko Haramain. Saya suka singgah ke toko Haramain. Jadi dia tandain kalau saya nanti ngajar, nanti singgah ke toko Haramain. Atau nanti beli buah di jalan, atau beli soto yang di dekat PT IKI. Samping PT IKI ada soto enak. Jadi aku ikut untuk apa? Makan soto di samping PT IKI itu. Ya, jadi bermain juga direncanakan.
Nah, ibu tulis 2 minggu ini. Tanya dia mau main apa. Nanti jalan-jalannya kemana? Kan udah Bu ke Pelita Desa. Ya itu kan jalan-jalan sama temennya. Jalan-jalan sama kita orang tua mah lain. Ya enggak? Ya jadi double dah Bu kalau begini. Ya kan pengen anaknya jadi calon ulama besar. Harus imbang, harus adil. Jangan semuanya diserahkan ke guru. Ya, nih desainnya. Sholat wajib dan sunnah tetap. Nanti kan ada laporan ya di grup. Sholat wajib dan sunnah tetap. Sunnah apa aja? Tahajud dan duha tetap dilakukan tiap hari. Walaupun pergi kemana aja, duha tetap. Ya, tetap sholat duha. Dijaga betul kapan. Nanti berhentinya di mana sholat duhanya. Perhatikan itu kalau jalan-jalan. Tahfiz dan murojaah habis subuh dan maghrib tetap. Pergi ke rumah nenek, pesan ke nenek. Dia habis subuh, habis maghrib murojaah, baca Al-Quran. Ya, bantu orang tua habis murojaah subuh. Habis murojaah subuh, bantu orang tua, kasih tugas. Entah bersihkan tempat tidur, bersihkan kamar mandi, sekaligus masuk bak, bersihkan apa, halaman dan sebagainya, atau ikut ke warung, masak bareng. Nah itu waktunya setelah apa? Murojaah. Bantu orang tua habis murojaah subuh, bisa masak, membersihkan rumah, mencuci, jaga adik dan lain-lain. Setelah itu bermain habis duha, sholat duha dulu sampai bermain, ya sholat duha dulu baru bermain. Menjelang 1 jam sebelum zuhur berhenti bermainnya. Sudah merapat balik ke rumah. Dia mau main layang-layang, mau main apa. Tapi pastiin tadi ya di awal lingkungannya, pendampingannya ya. Bukan boleh main sebebas-bebasnya tanpa kontrol. Jangan tadi cara anak bermain diingat ya. Nah, jadi jangan begini pula keenakan. Anaknya yang nyuci, anaknya yang ke warung, anaknya jadi bantu maknya sampai sore. Jangan. Tetap waktu bantu orang tua juga dibatasi. Dia butuh bermain, ya biarlah bermain. Habis asar baca buku. Siapkan 2 minggu ini, belikan 1 buku. Ya. Yang kedua, belikan yang MI yang udah menulis itu 1 buku yang bagus buat dia menulis tentang liburannya. Suruh dia nulis. Ya. Terus jalan-jalan keluarga. Sebelum masuk sekolah, anak-anak sudah diajak jalan-jalan keluarga. Atau dia menginap ke rumah neneknya, atau tadi jalan sama orang tuanya kemana. Nah itu betul-betul bisa direncanakan. Nah kegiatan yang syariah, liburan yang syariah ini menjadi sebuah teladan buat anak, menjadi maklumat buat anak untuk meningkatkan berpikir syariah. Karena anak TK itu dia belum bisa berpikir abstrak, harus konkret, harus ada contohnya, maka harus dicontohkan. Ya, dicontohkan. Pakai kerudung bagaimana, pakai jilbab bagaimana, baca Quran bagaimana, dicontohkan. Emaknya jangan suruh-suruh doang baca Quran, emaknya pegang HP, sholat sono, emaknya masih nonton, itu nggak bisa. Ya, jadi betul-betul ibu dan bapak berinteraksi penuh dengan anak selama liburan. Insya Allah nanti sama-sama kita bisa melahirkan 1 juta ulama besar. Ketika mereka jadi 1 juta lahir 1 juta ulama besar, mereka jadi ulama besar, insya Allah nama kita akan disebutkannya di hadapan Allah. Jadi wasilah kita untuk bertemu Allah, wasilah kita reuni dalam surga Firdaus Allah, insya Allah. Nah itu saja yang Bu Nurul sampaikan.
Terus nanti dimohon bapak-bapak dan ibu-ibu semua jangan lupa betul-betul anak saat liburan ya baca Al-Quran. Apa? Baca Al-Quran. Jangan hanya sekali, bisa 5 waktu boleh baca ya, baca Al-Quran. Karena insya Allah nanti di Bait Qur'ani ini sudah mulai anak-anak tahsinnya dengan sanad bin nazar. Jadi baca Al-Qur'annya, kalau memang anak-anak nanti di akhir dia khatam baca Al-Qur'an itu, dia dites lulus, maka dia akan mendapatkan sanad bin nazar. Itu sudah kita mulai dari sekarang. Jadi Bu Nurul sudah infokan ke ibu dan bapak semuanya. Nah, anak itu akan lancar membaca Al-Quran kalau dia sering membaca di rumah. Itu saja, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Jam 10.14. Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang memiliki pertanyaan untuk disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya sebelumnya mohon maaf tentang pertanyaan ini. Fenomena agak kesel juga sih dengan ketika saya bertanya sama murid atau sama anak sendiri, kita bertanya, kamu ngapain? Kamu nanya, aduh kesel juga saya digituin. Itu fenomena, kok bisa begitu ya kata-kata. Maksudnya nanya begitu balik nanya, aduh saya mau emosi apa nih, mau emosi apa? Terus solusi gimana ya? Fenomena ini benar-benar udah dari anak TK, SD, SMA, budaya itu sudah tercacar ke anak-anak kita. Terima kasih. Itu salah satu contohnya kecepatan anak-anak itu. Kenapa? Bukan anak kita cepat menangkap hal yang buruk, salah. Sama. Kalau dia lambat menangkap yang buruk, yang baik juga lambat. Kalau dia cepat menangkap yang baik, yang buruk juga cepat. Bukannya begini, giliran yang buruk aja cepat, yang baik lambat. Bukan begitu. Giliran yang buruk aja diulang-ulang. Makanya saya cepat nangkapnya. Giliran yang baik tidak diulang-ulang. Diulang-ulang terus gitu Pak. Saya pernah lagi siang gitu, terus imam gini. Saya lagi tiduran gitu. Saya tiduran kan. Biasanya kalau saya tiduran dia pijitin saya. Nah itu lagi pijitan dia gini. Saya nggak tahu kayak gitu loh Pak. Saya bilang, itu kenapa ngomong begitu? Apa? Anak Emi lagi viral Bun. Ngomongnya begitu. Iya. Dengerin. Ngomong begitu. Coba kamu lihat ibu ngomong begitu. Kayak orang idiot, saya bilang. Bukan orang besar nggak ngomong begitu. Ada nggak coba? Orang khotib jadi khotib. Jadi pakai orang, Bang. Saya bilang itu. Jadi pakai. Jadi kalau begitu berarti kita ngejelasin apa? Faktanya dari anak, informasinya dari kita dikaitkan dan kita harus itu Pak. Jangan kita langsung. Waduh, ini kenapa? Sama saya juga ketawa. Jadi saya contohin, saya berdiri betul nih. Kalau udah jadi khotib ngomongnya kayak gitu, kamu kira-kira. Terus kalau udah ngajar, coba kalau udah ngajar nanti ngajar santri, terus sudah bilang ini. Apa kata santri nanti? Gak ada ulama bisa ngomong gitu. Udah nggak lagi dia. Viral. Nah jangan sampai tiap sesuatu yang viral itu dia kira boleh dan baik. Makanya kita orang tua harus cepat Pak, kan gitu Bapak. Kenapa kamu apa? Kenapa kamu nggak makan? Dia jawab apa? Kamu nanya. Nah langsung Bapak tangkap. Sini kamu duduk. Itu dapat dari mana kamu ya? Nah belum tadi yang fakta yang Bu Nurul sampaikan itu lebih
Awalnya dari hal-hal kecil begitu Pak, nirunya. Itu baru ngomong. Belum lagi kalau TikTok, gaya TikTok. Nah, ya kan? Nah, alhamdulillah kalau anak MI belum Nurul dapati, nggak tahu kalau di kelas-kelas ya, guru di kelas-kelas itu. Harus detail, jadi orang tua harus detail. Satu lagi ya, karena mau bagi rapat ya. Terus anak MI pondok juga mau pulang, emaknya udah gak sabar. Mungkin dari ibunya ada yang ingin bertanya? Ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Bapak-bapak barangkali? Ada, udah mau pulang. Sudah tidak ada yang ingin bertanya kembali? Ya, ini anak MI pondok udah mau pulang. Biasanya pengalaman anak pondok kalau udah mau pulang dari jam 1 malam udah gak tidur mulai. Anak-anak udah pakai ransel, tidur pakai ransel. Semua kata Fatimah gini, kakak Anaya semua barangnya udah masuk koper, udah rapi semua. Saya jawab, gak ada bedanya sama Imah. Imah mau jalan-jalan jam 2:30 Pak. Saya masuk kamar Fatimah, biasanya 2:30 kan dia masih tidur. Ma, bangun enggak? Begitu jam 2:30, hah? Fatimah langsung gini, siap-siap 2:30 mau jalan-jalan. Saya lihat di sampingnya sudah ada tas jinjing, apa, dijejer mau jalan-jalan. Fatimah nggak tidur, saya bilang. Udah bangun Bun, jam berapa? Oh, jam 1 apa jam 2? Ya Allah. Jadi biar nanti anak-anak selamat berlibur semuanya. Ingat ya ibu-ibu, anak-anak dijaga, cintai mereka dengan syariah, cintai mereka dengan Al-Quran, tapi pesan Bu Nurul harus adil. Anak-anak bermainnya dikawal, kasih ruang yang maksimal dan dikawal. Insya Allah nanti ketika balik lagi ke sekolah dengan semangat baru, semangat yang berlipat-lipat untuk menjadi ulama besar. Jangan lupa di sini juga ada program Super Camp dimulai nanti Senin besok dan akan berakhir tanggal 20 Januari. Dan insya Allah kita akan kedatangan tamu peserta Super Camp itu 37 orang di tanggal 28 Desember dari Sumatera Selatan, dari daerah Sekayu, itu 37 orang. Ya nanti rame bilang anak-anak Beki di pondok itu rame. Dan insya Allah MI juga liburannya cuma 5 hari katanya ya. Jadi langsung lanjut daurah, karena kakak-kakak di pondok MTS dan MA itu daurah mulai Senin. Kata Bu Fitri, Bu Nurul izin dulu anak MI 5 hari pulang. Jadi daurahnya nanti setelah 5 hari itu. Karena kan masih anak-anak ya, masih mau peluk bundanya, mau jalan-jalan tadi, mau beli jepit rambut di pasar ya. Itu saja, terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.